Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertemuan ketiga ini kita meneruskan pelajaran kita tentang Sunan Ampel. Baiklah, kita mulai pada pelajaran kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan 5 gambar ini. Kemarin kita sudah belajar tentang Sunan Gresik. Yang mana Sunan Gresik? Ya, Sunan Gresik. Di antara 5 ini, jawaban daripada Sunan Gresik adalah yang B, ya. Sunan Gresik itu adalah yang B. Kemudian kalau Sunan Ampel yang mana? Iya, Sunan Ampel yang A. Perhatikan. Ini adalah Sunan Ampel. Nama aslinya Sayyid Ali Rahmatullah atau sering disebut dengan Raden Rahmat. Beliau mempunyai istri yaitu Nyai Ageng Manila, putri daripada Tumenggung Arya Teja Bupati Tuban atau cucu Arya Lembu Raja Surabaya. Alhamdulillah, mempunyai istri seorang anak raja. Nah, kemudian siapa ayah dan ibu daripada Sunan Ampel? Tidak jauh beda, istrinya sendiri seorang putri raja dan ibunya juga sama. Perhatikan, ayahnya adalah ulama besar, namanya Syekh Ibrahim As-Samarkandi, seorang ulama asal Samarkand, Asia Tengah. Ibunya seorang putri raja bernama Chandrawulan dari kerajaan Champa yang berada di Kamboja. Tadi istrinya juga seorang putri raja, ibunya pun seorang putri raja. Beliau masuk ke Nusantara pada 1440 Masehi ketika itu pada zaman kerajaan Majapahit. Kenapa bisa pergi ke Nusantara? Dia pergi ke Nusantara atas undangan daripada Prabu Sri Kertawijaya, Raja Kerajaan Majapahit pada zaman itu. Untuk apa? Untuk memperbaiki perilaku masyarakat Majapahit yang konon saat itu mengalami kemunduran dan kemerosotan moral. Kemudian salah satu sebabnya kedatangan rombongan ke Majapahit juga dikarenakan adanya hubungan keluarga antara ibunya dan istri daripada Prabu Kertawijaya, yaitu Dewi Darawati. Sunan Ampel wafat pada tahun 1481 Masehi di Demak dan dimakamkan di samping Masjid Ampel Kota Surabaya. Nah, masyarakat, peran Sunan Ampel dalam mengembangkan Islam di Indonesia, adapun peranannya yang dilakukan oleh Sunan Ampel antara lain yaitu membentuk jaringan kekerabatan dalam menyebarkan agama Islam. Dalam pengembangannya melalui perkawinan para penyebar Islam dengan putri-putri penguasa bawahan Majapahit. Jadi dalam mengembangkan agama Islam, Sunan Ampel punya peranan penting dalam membentuk jaringan kekerabatan yaitu melalui perkawinan menyebar dengan putri-putri penguasa bawahan Majapahit. Strategi inilah yang menjadikan Islam lambat laun makin kuat dan mendapatkan dukungan daripada penguasa karena mengawini anak-anak raja. Masih ingatkah kalian, istrinya adalah putri Bupati Tuban, yaitu cucu Raja Surabaya. Dari perkawinan tersebut lahirlah anak dan cucu yang menjadi generasi penerus dakwah beliau. Di antara penyair Islam yang punya hubungan kerabatan penguasa Majapahit, Raden Rahmat nanti akan menjadi sosok bupati ataupun penguasa Surabaya pada zaman itu. Jadi tidak serta-merta hanya menyebarkan agama Islam, tetapi kedudukannya di sini memberikan peluang baginya melakukan penyebaran Islam secara luas dan merintis pembangunan masjid. Adapun di antara penyiar Islam yang punya hubungan kekerabatan yang dinikahkan oleh Sunan Ampel, contohnya Raden Husain
Raden Usen dan Putri Arya Aribin, Adipati Madura. Raden Usen adalah seorang mubalik asal Rusia Selatan yang ditugaskan sebagai imam dan mengislamkan masyarakat Sumeneb Madura. Kemudian yang kedua, Syekh Waliul Islam menikah dengan Putri Retno Sambodi, anak penguasa Pasuruan. Kemudian yang ketiga, Syekh Maulana Gorib dinikahkan dengan Niken Sundari dari Patih Majapahit bernama Mahodara. Yang keempat, Putri Sunan Ampel, adik Mas Martosia, dinikahkan dengan santrinya Raden Paku atau dikenal dengan Sunan Giri. Begitu pula putrinya Mas Martosima dinikahkan dengan Raden Patah yang menjadi Adipati Demak ketika itu. Jadi pernikahannya itu bukan hanya beliau sendiri, tetapi kerabatnya, anaknya juga dinikahkan dengan anak-anak penguasa Majapahit pada zaman itu. Kemudian yang kedua, peran Sunan Ampel dalam mengembangkan Islam di Indonesia antara lain melakukan perubahan menuju tradisi bernilai keislaman. Kenapa? Ketika itu kan Majapahit pada zaman itu masih beragama Hindu-Buddha. Masyarakat pesisir Jawa, masyarakat yang hidup dalam tradisi budaya yang turun-menurun. Dalam dakwahnya, Sunan Ampel membawa ajaran Islam yang disampaikan dengan cara damai, moderat, toleran, dan menyesuaikan tradisi masyarakat yang ada. Jadi tidak serta-merta merubah langsung, itu tidak, tapi Sunan Ampel membawa ajaran yang dengan cara damai seperti itu. Adapun dulu sebelum kedatangan agama Islam, orang-orang Majapahit mengenal upacara peringatan terhadap orang mati yang disebut sadra. Upacara sadra adalah upacara umat Hindu untuk mengenang kematian seseorang. Setelah kedatangan penyiar Islam Campa yang dipelopori oleh Sunan Ampel, penduduk Majapahit mulai memperingati tradisi kenduri dengan memperingati kematian seseorang pada hari ketiga, hari ke-7, hari ke-40, hari ke-100 dan ke-1000. Dalam prakteknya, masyarakat berkumpul mendatangi keluarga yang ditinggal, lalu acara tradisi ini diisi dengan dirubah menjadi dzikir, tahlil, dan doa seperti itu. Kemudian yang ketiga, membangun masjid dan pesantren sebagai pusat penyebaran agama Islam. Masjid Ampel merupakan bangunan tempat ibadah yang menyampaikan banyak sejarah, yang menyimpan banyak sejarah. Masjid tersebut didirikan pada tahun 1421. Arsitekturnya masjid memadukan arsitektur Hindu, Buddha, dan khazanah Islam untuk kepentingan dakwah. Contohnya model atap tumpeng menggambarkan adanya aktualitas dan lain sebagainya. Kemudian pesantren, santrinya Sunan Giri, Raden Patah, Raden Kusen, Sunan Bonang, dan Sunan Derajat. Kemudian adapun hasil karya ataupun peninggalan yang luar biasa yang masih dikenang pada saat ini ada falsafah moh limo. Yang pertama, moh mabok ataupun moh ngombe, ya, tidak mau memabuk-mabukan. Kemudian moh main, ya, moh main atau tidak mau berjudi. Yang ketiga, moh madon tidak mau berzina ataupun berbuat yang tidak. Kemudian yang keempat, moh madat adalah tidak mau menghisap candu ataupun narkotika. Kemudian moh maling, tidak mau mencuri. Itu adalah falsafah moh limo yang diartikan ataupun menjadikan tolak ukur kemajuan daripada penyebaran agama Islam pada waktu itu. Kemudian adapun hasil karya daripada Sunan Ampel yaitu huruf pegon. Huruf pegon itu hurufnya berbentuk Arab, tetapi pada hakikatnya itu adalah tulisannya tulisan Indonesia. Contohnya perhatikan, itu ada tulisan pegon, ya, beruntung sekali. Kalau diperhatikan memang Arab tulisannya, tetapi kalau kita baca itu adalah tulisan bahasa Indonesia, bukan tulisan Arab, itu pegon. Kemudian sikap positif dalam pribadi Sunan Ampel antara lain
yang dapat kita ambil sikap positif daripada Sunan Ampel. Yang pertama, berdakwah dengan santun penuh kearifan tanpa mencaci maki pendapat dan agama orang lain. Jadi dengan kearifan, dengan kesantunan dalam berdakwah, tidak mencaci ataupun tidak memaki daripada agama yang ada ketika itu. Ketika itu rata-rata orang yang hidup pada zaman kerajaan itu beragama Hindu dan Buddha. Kemudian yang kedua, toleran dan selalu menjalin hubungan baik dengan semua kalangan, menghadapi kebudayaan Jawa yang sudah sangat tua dan masih kental dengan tradisi Hindu Buddha serta agama kepatian atau agama asli nenek moyang ketika itu. Sunan Ampel serta perlahan melakukan perubahan tradisi dengan menggelar kegiatan-kegiatan yang bernilai Islami. Contohnya tadi, merubah kebiasaan sesajen dan sebagainya diarahkan kepada keislaman. Kemudian yang ketiga, beliau adalah sosok pemimpin yang merangkul tanpa memandang kasta dan jabatan. Sosok Raden Rahmat bukan hanya memimpin agama, tetapi juga raja ataupun bupati. Dua kepemimpinan yang disandangnya membuatnya bergaul dengan siapa saja daripada kalangan. Kemudian yang keempat, seorang guru yang mendidik dengan penuh keikhlasan dalam menyampaikan ilmu kepada murid-muridnya sehingga lahir generasi penyebar Islam yang melanjutkan dakwahnya ke penjuru Indonesia. Pada prinsipnya, dakwah yang disampaikan para wali songo sejalan dengan ajaran agama yang menjunjung nilai-nilai akhlak mulia sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, saya kira demikian pelajaran kita pada pertemuan ketiga ini. Kita sudahi dengan bersama-sama membaca alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.